Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang masih mengikuti channel saya, hari ini saya coba tayangkan video tayangan kami pada saat melihat salah satu rumah yang di depan rumahnya itu mereka memanfaatkan waktu luang di masa pandemi dengan menanam berbagai macam pot dan berbagai macam tanaman hias dalam pot-pot yang unik ya, baik dia pot tanaman hias maupun dia memang pot-pot buatan yang mereka buat sendiri. Jadi ini teman-teman sekalian, sayang sekali ini dia karena memang wilayah ininya atapnya memang kanopi yang dibuat sedemikian rupa. Ada bagian memang yang pencahayaannya kami bisa dapat dan ada yang memang pencahayaannya kurang, namun kami coba untuk saya coba maksimalkan ya videonya dengan tayangan sebagai berikut ini. Jadi teman-teman di sini nanti teman-teman bisa melihat berbagai macam varian tanaman. Jadi dia ada menanam janda bolong, kemudian kertius. Ini ada berbagai macam tanaman. Jadi di sini saya tidak melihat sansevieria, tapi ada berbagai macam tanaman parigata. Kemudian ada tanaman di palem ya. Kemudian di situ ada tanaman yang mereka buat sedemikian rupa itu dari tunas kelapa ya, dibuat sedemikian rupa. Dan ini saya lihat penampakan rumahnya dari luar. Saya tidak sempat masuk ke dalam teman-teman sekalian, karena yang saya mau ambil video tayangan ini adalah bagaimana mereka memanfaatkan pekarangan yang tidak begitu besar, tetapi di sini dipenuhi dengan berbagai macam tanaman hias. Dan tanaman hias yang ada juga itu dari berbagai jenis tanaman hias itu mereka buat sedemikian rupa, seperti tunas-tunas kelapa ini batok-batoknya itu dicat dengan warna gold. Kemudian dari arah depan rumah ini saya bisa mendapatkan gambaran bahwa rumah ini memang pekarangannya cukup dimanfaatkan dengan berbagai macam tanaman. Apakah dia di bagian kanopi atas, kemudian di bagian kiri kanan ini sudah dipenuhi dengan berbagai macam tanaman. Jadi masa pandemi ini memang kita lebih banyak waktu luang di rumah, dan waktu luang yang ada juga itu tentu bisa memberikan banyak inspirasi bagi kita untuk menanam tanaman hias ataupun kita berkebun sayur-sayuran agroponik, hidroponik. Kemudian kita bisa juga memanfaatkan waktu luang bagaimana kita melakukan makeover rumah, ataupun kita membuat berbagai macam hal inovasi-inovasi yang cukup memberikan suasana baru di rumah yang kita tempati. Seperti ini teman-teman sekalian, batok-batoknya itu dicat warna gold. Kemudian di sini karena sudah banyak ya di sini, banyak juga katanya orang sudah menawar-nawar ini, tetapi mereka tidak komersialkan ini untuk mereka tanam di depan rumah untuk memperindah ya. Dan untuk selain itu mereka memanfaatkan waktu luang yang ada di rumah di masa pandemi ini, sehingga tidak banyak melakukan rutinitas di luar rumah, tidak banyak mendekati tempat-tempat kerumunan. Jadi di sini semua tanaman hias itu ditata sedemikian rupa. Memang tempatnya ini kalau saya lihat dari baja juga yang dibuat tempat untuk tatakan pot-pot bunga ini. Jadi baja ringan ya, dibuat sedemikian rupa, bisa tempat untuk tatakan pot. Kemudian ada bagian timurnya itu mereka buat lagi tempat tatakan pot, dan di situ itu sudah ada berjenis-jenis tanaman, sudah ada dengan tanaman rempah. Jadi
ada tanaman jahe merah, ada tanaman kunyit, kemudian ada tanaman rimpang temu giring, temulawak. Nah, kalau di sini ini ada pot-pot yang bisa ditaruh air sedemikian rupa ini, seperti ini, sampai di dalam itu ada ditaruh ikan hias ya teman-teman sekalian. Dia ada beberapa pot itu, dan ini kalau di bawah ini kaktus, di bagian kaktus. Di sini ada beberapa pot yang mereka taruh juga ikan hias. Jadi di situ berfungsi pertama untuk tanaman, yang kedua juga untuk wadah ikan hidup. Jadi memang betul-betul bagus ya teman-teman sekalian. Jadi tinggal menurut penyampaian pemilik di sini, tinggal kita melihat apakah tanaman itu tidak ada. Nah, ini ada sansevieria teman-teman sekalian, beberapa jenis sansevieria. Jadi mereka tinggal bagaimana membuat beberapa tanaman yang ada ini dia bisa berkesesuaian dengan ikan yang hidup di situ, karena jangan tanamannya beracun ya, nanti ikannya tidak bisa hidup. Nah, saya ini kemudian akan menyusuri jalan pulang menuju jalan yang kita namakan di sini, di tempat ini nanti kita akan menuju lokasi perumahan rumah-rumah tua Belanda ya. Jadi kita ini dari tempat rumah tanaman hias tadi, kita akan pulang lewat rumah-rumah Belanda. Jadi yang ada di Kota Gorontalo, di Kampung Tenda, Kota Gorontalo, di Kelurahan Tenda ya. Itu ada teman-teman sekalian, ada beberapa rumah peninggalan dulu, dan ini ada masjidnya ya teman-teman sekalian. Kalau masjid itu baru dibangun. Nah, di sini juga teman-teman nanti perjalanan pulang nanti kita akan melewati beberapa area. Di situ pernah banyak penguasa kolonial pernah berdiam domisili lama di Gorontalo, dan mereka itu membangun rumah tinggal bersama keluarga. Dan setelah penyerahan kedaulatan kita sudah merdeka tahun 42, Gorontalo itu sudah mendeklarasikan kemerdekaan. Jadi tepatnya 23 Januari 1942 Gorontalo itu sudah menyatakan bebas dari berbagai macam penjajahan. Nah, ini teman-teman sekalian, dari rumah-rumah Belanda, peninggalan rumah Belanda itu dari sekitar wilayah tempat kita akan lewati ini. Memang rumah-rumah yang ada ini teman-teman sekalian, ada yang sudah direnovasi atau dipugar secara keseluruhan, tetapi ada juga yang tidak dipugar, dibiarkan masih bentuk orisinalnya seperti ini teman-teman sekalian. Ada rumah-rumah Belanda yang masih dibiarkan seperti itu, modelnya tidak dirubah. Kalau ini sudah rumah-rumah yang sekarang ya, tetapi di sini sebagian besar banyak rumah peninggalan Belanda. Nah, seperti tadi itu tanah-tanah ini, dan ini teman-teman sekalian kita lewati ini masih ada peninggalan-peninggalan rumah Belanda yang kita lewati di sini. Dan ini memang rumah-rumah tua yang dulunya memang kolonial pernah berdiam di sini, dan mereka domisili di sini dengan berbagai macam aktivitas yang mereka lakukan. Tentu saja dengan tujuan pertama adalah kolonialisme itu sendiri, dan mereka juga bersosialisasi dengan penduduk setempat seperti ini teman-teman sekalian. Jadi peninggalan rumah-rumah Belanda itu ada yang pemerintah daerah biarkan seperti itu untuk menjadi ya sebagai pengingat kepada kita bahwa kolonial pernah membangun tempat domisili di sini, rumah-rumah domisili di sini, dan itu juga sebagai tempat-tempat yang mengingatkan kepada generasi berikutnya bahwa sejarah itu masih bisa kita lihat catatan sejarah dan bukti-bukti otentik dari peninggalan kolonial yang ada di Gorontalo. Nah, teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, mungkin itu beberapa hal yang masih dapat saya lansir pada tayangan video saya saat ini. Kita berharap dan berdoa semoga pandemi ini segera
berakhir dan kita terus dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa like, share, dan subscribe yang belum subscribe channel saya. Dan saya ucapkan semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.